Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Para subscriber channel Halloween History, semoga kita tetap diberi taufik kekuatan dalam menjalankan ibadah puasa di tahun ini. Kita akan melanjutkan pembahasan sebelumnya mengenai keumuman pensyariatan puasa untuk seluruh umat-umat agama tauhid, ya. Huwa mimma yadullu ala faridatis siyam lada jami'i syara'i al-ilahiyyah al-hadits alladhi rawahu at-Tirmidzi an al-Harits al-Asy'ari radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna Allah tabaraka wa ta'ala amara Yahya bin Zakaria alaihi salam bi khamsi kalimat. Di antara dalil, ya, kefarduan puasa untuk seluruh syariat-syariat ilahi, ya, karena kita tahu tauhid itu sama, ya, dari dulu sampai sekarang. Jadi di dalam agama yang namanya tauhid itu sama. Jadi mengesahkan Allah itu dari dulu sama. Jadi nggak ada yang berbeda. Yang berbeda itu hanya masalah furu'iyah. Nah, itu yang berbeda. Adapun akidah, yaitu tauhid, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi dalam hal ibadah itu ada yang berbeda. Ya, misalkan di dalam sholat, ya, sholat di umat Nabi Muhammad 5 kali, di umat-umat terdahulu ada yang hanya maghrib saja, ada yang hanya subuh saja. Tapi di umat Nabi Muhammad 5 waktu. Kemudian tayamum itu hanya ada di umat Nabi Muhammad, di umat-umat terdahulu nggak ada. Wudu di zaman Nabi Muhammad ada, di umat-umat terdahulu juga ada juga. Jadi ada beberapa syariat yang sama, tapi ada juga yang berbeda. Tetapi untuk urusan tauhid itu semuanya sama, nggak ada yang berbeda. Jadi satu, yaitu mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini dalil yang disebutkan oleh Imam Tirmidzi dalam kitab hadisnya, diriwayatkan di Al-Harits Al-Asy'ari radhiyallahu taala anhu. Rasulullah bersabda, "Innallaha tabaraka wa taala amara Yahya," sesungguhnya Allah taala memerintahkan Nabi Yahya bin Zakaria, yaitu misannya Nabi Isa, ya. Karena ibunya Yahya ini saudaranya Maryam, Sayyidah Maryam. Ya, jadi sepupuan Nabi Isa dan Nabi Yahya bin Zakaria alaihissalam. Bi khamsi kalimat, Allah SWT menyuruh dengan 5 kalimat. An ya'mal biha wa ya'muru bani Israil an ya'malu biha, ya, untuk dikerjakan. Jadi menyuruh Nabi Yahya untuk mengerjakan, kemudian untuk melanjutkan perintah ini kepada umat-umatnya. Fajama'an nas fi Baitul Maqdis famtala al-masjid wa qa'adu 'ala syuraf. Kemudian beliau mengumpulkan umat-umatnya di Baitul Maqdis sehingga masjid itu penuh dan duduk di kursi-kursi yang ada di istana, yang seperti ada di istana. Fagala, kemudian Nabi Yahya memulai apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu. Innallaha ta'ala amarani bi khamsi kalimat an a'mal biha wa an amurakum an ta'malu bihinna. Sesungguhnya Allah taala menyuruhku dengan 5 hal, 5 kalimat ini, dan untuk aku kerjakan, dan memerintahkan juga untuk disampaikan kepada kalian. Awaluhunna an ta'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Yang pertama adalah engkau menyembah Allah Subhanahu wa taala dan tidak menyekutukannya dengan apapun. Wa inna mathala man asyraka billah kamathali rajulin ishtara 'abdan min khalis malihi bi dhahabin aw warik. Sesungguhnya perumpamaan orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala seperti perumpamaan seseorang yang membeli budak, ya, dari hartanya yang murni, ya. Dia kerja mencari uang untuk membeli budak, jadi nggak ada campur tangan manapun, nggak diberi seseorang, juga bukan warisan, tapi
membelinya dari kantongnya sendiri, dari keringatnya sendiri. Faqala hadhihi dari wa hadha amali fa'amal wa addi ilayya. Nah, setelah dibeli itu budak, dikatakan kepadanya, ini adalah rumahku dan ini adalah aktivitasku. Fa'amal wa addi ilayya, maka kerjakan. Nah, yang menjadi rutinitasku kerjakan, karena aku membelimu untuk meringankan bebanku ini. Fakana ya'mal wa yu'addi ila ghairi sayyidi. Ternyata ketika sudah diberitahu ya tugas-tugasnya itu, tetapi dia bekerjanya, melaksanakan tugasnya itu bukan kepada dia, bukan kepada tuannya. Malah ya mungkin di sampingnya ada tuan yang mungkin lebih mahal, lebih kaya dan untuk menarik perhatian dan lain sebagainya. Nah, dia kerjanya bukan karena tuannya itu tadi yang dibeli, akan tetapi malah untuk tuan yang lain. Fa ayyukum yarda an yakuna 'abduhu kadzalik? Siapa yang ridha, siapa yang rela yang hambanya itu menjadi seperti itu, yang dia dibeli dengan keringat sendiri, tidak ada campur tangan manapun. Ternyata ketika sudah dibeli ya, dia menyekutukannya itu tadi. Dia nggak menganggapnya tuan yang membelinya itu sebagai tuannya. Nah, itu perumpamaannya. Perumpamaan orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, wa innallaha ta'ala amarakum bis-shalah fa idza shallaitum fala taltafitu fa innallaha yunsibu wajhahu liwajhi 'abdihi fi salatihi ma lam yaltafit. Sesungguhnya Allah taala menyuruh kalian untuk salat. Ketika kalian salat, maka jangan kalian menoleh. Sesungguhnya Allah taala menempatkan wajahnya, menempatkan zatnya itu kepada wajah hambanya di dalam salatnya selama dia tidak menoleh. Jadi orang dalam sholat itu berada dalam kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Dia sedang diawasi. Ya, sebagaimana ihsan ya, definisi ihsan. Wa illam takun tara fa innahu yarak. Kalau seandainya kamu enggak melihat, tetapi hakikatnya Allah itu melihat. Kemudian yang ketiga, wa amarakum bisyam. Fa inna mathala dzalika mathalu rajulin fi 'isabah ma'ahu surra fiha miskun. Kemudian Allah menyuruh kalian dengan puasa, dan sungguhnya perumpamaan puasa itu seperti perumpamaan seorang laki-laki yang berada di segerombolan manusia ya, lagi ada di sebuah jamaah, ma'ahu surrah fiha miskun. Dia membawa bungkusan ya. Surrah itu kalau zaman dulu tempat untuk menyimpan uang, itu yang dari kain kemudian dikasih tali, itu namanya surrah. Di dalamnya ada misik, ada minyak misik. Fakulluhum yu'jibuhu rihuha. Masing-masing dari mereka itu takjub dengan bau misik tersebut. Wa inna rihas sha'im atyab indallahi min rihal misik. Sesungguhnya aroma orang yang berpuasa itu lebih wangi di sisi Allah SWT daripada wanginya misik. Wa amarakum bis sadaqah fa inna mathala dzalika mithlu rajulin asirahul adu fa'uthaku yadihi ila unuki. Kemudian Allah menyuruh kalian dengan sedekah. Sesungguhnya perumpamaan sedekah itu sebagaimana perumpamaan seorang laki-laki yang sedang ditawan oleh musuh. Fa'uthaku yadihi ila unuki. Mereka mengikat kedua tangannya di lehernya. Wa qaddamuhu liyadribu unuqah. Kemudian disodorkan kepada al-guju agar dibunuh. Faqala ana ufdihi minkum bil qalil wal katsir. Kemudian sedekah itu datang ya. Ada orang yang datang, saya itu yang akan menebusnya ya. Baik sedikit atau banyak, saya yang akan menebusnya. Fafada nafsuhu minhum, hanya dia terbebas. Jadi sedekah itu sebagai penyelamat dia. Jadi di kuburan juga ketika kita sendirian itu. Wa amarakum an tadhkurullaha ta'ala fa inna mathala dzalik. Kemudian yang ke berapa ini? 1 2, yang keempat. Wa amarakum an tadhkurullaha ta'ala. Allah menyuruh kalian untuk berzikir kepada Allah Ta'ala. Fa inna mathala dzalik kamathali rajulin kharajal adu fi ithri sura'an. Perumpamaan orang yang berzikir kepada Allah SWT sebagaimana perumpamaan seorang laki-laki yang
dia sedang dikejar oleh musuh dari belakang dengan cepat. Hatta idza ata ala hisnin hasin fa ahraza nafsahu minhum. Sehingga dia sampai ke benteng yang kokoh, yang kuat, yang bisa menjaga dirinya dari kejaran musuh itu, sehingga dia bisa melindungi dirinya sendiri. Kadzalikal abdu la yuhris nafsahu minasyaitan illa bidzikrillahi ta'ala. Begitu juga seorang hamba itu tidak bisa menjaga dirinya dari syaitan kecuali dengan zikir kepada Allah. Jadi ketika dia zikir, syaitan itu minggir. Nah, jadi ini adalah beberapa perintah yang titik fokusnya adalah di masalah puasa. Jadi di umat-umat terdahulu juga disyariatkan oleh puasa. Oleh karena itu puasa ini sifatnya adalah syariat yang umum, tidak khusus di umat Nabi Muhammad SAW. Semoga yang sedikit ini bisa bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.